Selamat siang, saudara. Kita berkumpul pada hari ini sebagai orang-orang yang mengasihi Glenn, sebagai para sahabat, kerabat, keluarga, rekan kerja yang kehilangan Glenn. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menyangka bahwa Glenn pulang mendahului kita semua. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang siap untuk dipanggil Tuhan. Semua orang ingin pergi ke surga, tetapi semua orang tidak mau ke surga buru-buru. Tetapi Tuhan punya rencana. Manusia adalah kepunyaan Allah. Kehidupan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya Tuhan tidak merenggut Glenn dari kita. Glenn tetap bersama dengan kita. Bersama di dalam ingatan, bersama di dalam cinta, bersama melalui Mary dan Dimitri, melalui Bu Joyce dan keluarga Pak Supranoto. Glenn tetap bersama dengan kita selama kita bersedia untuk selalu mengenangnya dan mencintainya. Kita akan melakukan ibadah penguburan, ibadah pemakaman dari Abu Glenn. Bu Joyce baru saja bercerita tanah kuburan ini dibeli sendiri oleh Glenn beberapa waktu yang lalu. Ketika dipertanyakan kok beli tanah kuburan, dia berkata tidak apa-apa sebelum dibeli orang lain. Kalau nyekar papa, kita bisa istirahat, ada tempat, dan suatu saat pasti akan bermanfaat. Dan hari ini kita mengantar abu jenazah Glenn, mengantar jasad Glenn. Glenn tidak pernah takut pada kematian. Dia selalu memandang ke depan, dan bahkan ia membeli tanah kekuburannya sendiri. Oleh karena itu, di dalam duka cita yang mendalam yang kita alami, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Kita akan mulai ibadah kita. Apakah sudah bisa dimulai? Sudah siap ya? Kita akan menyanyikan lagu nomor 37. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Di badai topan dunia. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Empat. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa.
Terima kasih atas ketegaran, ketabahan, kekuatan, keikhlasan, kesehatan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami semua, secara khusus Mary, Dimitri, dan setiap orang yang mengasihi Glenn. Engkau memampukan kami tetap berdiri di tengah kehancuran. Engkau memampukan kami tetap teguh di tengah hidup yang menjadi abu. Tuhan memampukan kami untuk memandang melampaui kehilangan dan duka cita. Kami berterima kasih kepadamu. Oleh karena itu, pada siang hari ini ubahlah duka cita menjadi kekuatan melalui firman yang sebentar akan kami renungkan. Dan kiranya ketika Abu Glenn kami makamkan, setiap kami justru diikat di dalam persekutuan yang abadi, persekutuan surgawi, persekutuan iman dalam Kristus yang kini telah merangkul dan memberikan kebahagiaan sejati bagi Glenn. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8 demikian bunyinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terpujilah nama Tuhan. Yang ngomong kalimat ini, Tuhan sendiri akan menyertai engkau, tidak meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati, adalah Musa. Musa yang berkata-kata kepada Yosua dan seluruh Israel. Musa yang tahu waktu kematiannya sudah dekat. Musa yang sadar bahwa ia tidak akan bersama-sama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rombongan umat Allah yang telah begitu ia cintai puluhan tahun. Musa yang mau meninggal, Musa yang tidak akan turut melanjutkan perjalanan. Dia berkata kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Oh saudara, saya mengimani jika saja Glenn bisa berbicara kepada Mary, Dimitri, kepada Bu Joyce, Pak Supranoto dan keluarga, dia akan mengatakan hal yang sama. Dia akan berkata, jangan takut, jangan patah hati. Memang hidup harus terus berjalan. Persis apa yang dikatakan Mary tadi. Ketika saya bertanya, ya apa Mary? Ya Pak, hidup harus terus berjalan. Tentu itu tidak mudah. Tidak mudah bagi seorang istri, tidak mudah bagi seorang anak, dan juga tentu saja tidak mudah bagi seorang tua. Penderitaan terdalam dalam kehilangan adalah ketika seseorang kehilangan pasangannya, orang tuanya,
Dan biasanya yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua kehilangan anaknya. Karena di dalam kehidupan kita seperti sudah ada kesadaran bahwa siapa yang lahir duluan, dia akan kembali duluan. Tetapi kadang kehidupan tidak demikian. Kepergian Glenn tidak kita inginkan. Kepulangannya tidak kita inginkan. Tetapi jika Tuhan mengizinkan ini terjadi, dengan berat hati sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya harus mengatakan, mungkin Tuhan tahu inilah yang Glenn butuhkan, yang Mary butuhkan, yang Dimitri butuhkan, yang Pak Supranoto, Bu Joyce, setiap kita butuhkan. Kematian selalu membuat kita merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Kematian selalu membuat setiap orang merasa ada yang direnggut darinya. Tetapi pada hari ini, dengan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab di dalam kematian, seorang yang kehilangan dan berani melanjutkan hidup adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ketika kita kehilangan kekasih dan kita berani melanjutkan kehidupan kita, itu merupakan langkah iman. Saya pernah kehilangan anak yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan kepergian Glenn. Kepergian Glenn pasti jauh lebih berat. Tapi ketika saya kehilangan anak, saya belajar bahwa meski keputusan Tuhan itu terasa tidak adil dan mengecewakan, tetapi Tuhan tahu lebih baik. Disitulah iman. Meski kita berpikir lebih mudah bagi orang untuk memberi penghiburan kepada kita daripada mengalaminya, tetapi percayalah, setiap kata penghiburan yang ada di dunia ini lahir dari sebuah pengalaman nyata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu, Mary, Dimitri, Bu Joyce, Pak Supranoto, dan Ibu. Sebagaimana Tuhan sekarang sedang bersama dengan Glenn. Glenn yang telah bahagia, yang tidak bisa lagi menangis, yang hidup tanpa perkabungan, yang hidup tanpa penderitaan. Glenn yang tidak pernah takut mati. Glenn yang saat ini merasakan cinta sejati, keabadian yang sejati. Glenn yang sama, yang pada saatnya akan menjumpai kita, bersekutu dengan kita di dalam persekutuan surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar. Tuhan itu baik, kebaikannya melampaui pengertian kita. Amin. Saya mengajak saudara-saudara yang Kristen untuk boleh bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman pada baptisan kita.
seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Buatlah kami mengerti apa yang tidak dapat kami mengerti. Mampukan kami melihat terang di tengah kegelapan, ketiadaan Tuhan dalam duka cita. Mampukan kami mengalami Engkau. Mampukanlah Mary, Dimitri, keluarga Supranoto, keluarga Ibu Joyce, setiap kerabat, sahabat, untuk boleh melihat rancangan-Mu yang baik. Walaupun kini kami tak dapat melihat di mana kebaikannya. Mampukanlah kami semua berjalan dengan ikhlas, dengan mata iman, sebab sesungguhnya setiap kami berasal dari Engkau dan akan kembali kepadamu. Ya Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga Glenn. Oleh karena itu, berilah kekuatan, damai sejahtera, dan cinta kasih serta pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sudah terlibat, memberikan kekuatan bagi keluarga, memberikan penghiburan, dukungan di dalam duka cita. Ya Bapa, Engkau memberkati orang-orang baik yang berada di tempat ini, orang-orang baik, para sahabat yang saat ini mungkin mengikuti upacara ini dari tempat mereka masing-masing. Engkau memberkati setiap kru yang mengabdikan diri bagi pelayanan kedukaan. Engkau memberkati setiap orang, sehingga kepergian Glenn ini tidak mendatangkan duka bagi dunia, tetapi justru menjadikan setiap orang yang mencintainya merasakan cinta kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Daripadamulah segala berkat, kasih sayang, dan kehidupan. Daripadamulah keselamatan. Daripadamulah kehidupan kekal. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri, dan keluarga, mungkin Mary, Bu Joyce dan keluarga, Pak Supranoto dan keluarga boleh berdiri di sini. Glenn ini lahir tahun 83. Ya, 1 tahun lebih muda dari saya.
Berarti sekarang umurnya 37. Saudara-saudara, 37 tahun Tuhan mengizinkan Glenn untuk menikmati kehidupan. Tuhan mengaruniakan kepada Glenn cinta melalui Mary, dan mereka mengukir kisah sejarah. Tuhan memberikan keturunan. Dimitri adalah representasi kehadiran Glenn dan Mary. Tuhan telah memakai Glenn melakukan banyak kebaikan bagi saudara dan saya. Dan kini kita akan memakamkan Abu jenazahnya. Sebagaimana setiap kita yang dari debu kembali kepada debu. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati sia-sia. Sebab Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia telah mati." Oleh karena itu, di dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal, dan kelak kita akan bersama kembali dengan Glenn Adiprana Widodo. Biarlah kita mengimani yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 46 pertama saja. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sang pemilik kehidupan, yang memelihara dan tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat, Roh Kudus sang penghibur dan penuntun pada kebenaran, meneguhkan, melindungi, memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, buku-buku harap kembali dikumpulkan. Selanjutnya saya memberi kesempatan bagi keluarga untuk foto terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa minggir sejenak. Mbak foto dulu baru nabung. Foto dulu dan setelah itu kita akan menabung. Mungkin buku nyanyiannya nanti bisa dikumpulkan di depan sini. Silakan bagi saudara yang lain yang sudah datang dari jauh-jauh, monggo mari turut menabur bunga. Ada banyak bunga tersedia. Ayo.
Raymond atau Audi mau menyampaikan sesuatu? Baik, kalau tidak ada, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kebersamaan Bapak Ibu sekalian, dan juga mewakili GKI Karmo Satelit. Kami seluruh jemaat dan majelis jemaat menyampaikan berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.